Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 52. Kita akan belajar dari kehidupan Yesus, bagaimana Yesus hidup, dan melalui kehidupan Yesus kita belajar bagaimana untuk berhasil sejak usia muda. Nah saudara yang kasih Tuhan, melalui perenungan ini kita berharap kita memiliki pola pikir yang baik dan benar di dalam pengembangan diri yang seimbang, sehingga kita memiliki fondasi dasar yang kuat untuk meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Setiap orang merindukan keberhasilan dalam hidupnya. Orang tua merindukan keberhasilan anak-anaknya, bahkan sejak usia muda. Saya dari suku Batak Karo. Seorang anak dalam suku Batak Karo itu akan dididik oleh ayahnya, dibina oleh orang tuanya, dan diperjuangkan supaya anak ini berhasil di kemudian hari. Karena keberhasilan anak adalah kebanggaan orang tua dan keluarga. Terlebih suatu saat nanti anak ini bisa menopang kehidupan orang tua. Nah demikian berharganya seorang anak dalam keluarga, secara khusus di suku Batak Karo. Dan saya percaya saudara dan saya, kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan merindukan saudara dan saya juga berhasil dalam hidup kita. Dari proses kehidupan Tuhan Yesus, saya belajar 4 hal pengembangan di dalam hidup Yesus. Yang pertama, pengembangan secara fisik. Dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, Yesus bertambah besar. Artinya apa? Yesus mengalami pertumbuhan secara fisik. Sebab orang tuanya mengasuh dia, memberikan nutrisi yang baik, dan juga menjaga pola hidup yang sehat. Demikian saudara dan saya, kita belajar supaya kita bisa menjaga kehidupan ini tetap sehat. Tubuh kita tetap baik dan sehat. Kita berhasil menjaga kesehatan. Saudara dan saya harus memiliki pola hidup yang sehat dan menjaga setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu adalah baik untuk tubuh kita. Dan yang kedua, Yesus menerima pengembangan secara kognitif. Dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-47 dikatakan, dan semua mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Saudara, Tuhan Yesus cerdas. Sejak usia 12 tahun sudah tampak kecerdasannya. Karena Yesus mencintai proses belajar. Itu sebabnya dia berada di tengah-tengah alim ulama. Dia berada di tengah-tengah alim ulama. Alim ulama adalah orang-orang yang menjaga pokok-pokok keimanan Yahudi. Artinya alim ulama adalah orang yang ahli tentang hukum Taurat. Nah demikian Yesus ada di antara orang-orang yang ahli. Nah kalau saudara dan saya, kita rindu memiliki pengembangan kognitif, pengetahuan yang baik, kita harus belajar dari orang-orang yang ahli, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Itu proses pembelajaran yang baik. Sebab kita akan menerima ilmu lebih banyak. Kita akan menerima pengetahuan lebih banyak dari orang-orang yang memiliki pengetahuan, yang memiliki ilmu, dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, cintai proses belajar, mau mendengar, bertanya kalau tidak mengerti,
dan jawab dengan benar kalau ada orang yang bertanya. Supaya kita berhasil meningkatkan kemampuan kita, dan itu meningkatkan pengetahuan kita, dan itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk kita berhasil dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga saya belajar, Yesus bertumbuh secara kerohanian dan dia menerima pengembangan kerohanian. Sejak kecil Yesus sudah dididik secara kerohanian. Menurut adat orang Yahudi, Yesus sudah disunat sejak usia 8 hari. Sebelum 2 tahun, Yesus sudah dibawa ke rumah Tuhan, ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan di dalam pengasuhan orang tuanya, Yesus dididik dan dibimbing secara hukum Taurat. Dan Yesus mencintai hukum-hukum Tuhan. Yesus mencintai firman Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesus berada di tengah-tengah alim ulama. Dia menikmati saat-saat seperti itu. Dia menikmati ada di rumah Tuhan. Nah, saudara dan saya, mari kita menjadi orang-orang yang mencintai hukum Tuhan. Hidup taat kepada Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman itulah yang akan menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Dan seseorang yang memiliki kerohanian yang bertumbuh menjadi dewasa rohani adalah orang yang memiliki fondasi yang kuat untuk memiliki keberhasilan di dalam segala bidang. Apapun bidang yang saudara tekuni. Dan yang keempat, saya perhatikan Yesus mengalami pertumbuhan dan pengembangan di dalam sosio-emosional. Yesus cerdas di dalam berinteraksi dengan sesama. Dan di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52 dikatakan, selain Yesus dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga dikasihi oleh manusia. Karena dia memiliki kemampuan untuk menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan sesama. Nah, demikian saudara dan saya, hari-hari seperti ini, mari kita jalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan saudara-saudara kita, dengan orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Bangun komunikasi yang positif. Dari 4 hal ini, kita bisa belajar bahwa pengembangan secara holistik di dalam 4 bidang ini, pertumbuhan secara fisik, pertumbuhan secara kognitif, pengetahuan, pertumbuhan secara rohani, pertumbuhan secara sosio-emosional, relasi dan interaksi dengan sesama, itu akan menjadikan hidup kita mampu menghadapi segala situasi. Dan inilah waktunya untuk kita mulai hidup taat kepada Tuhan. Ya, bangun diri dan hidup benar di hadapan Tuhan. Miliki 4 pola pengembangan ini supaya saudara dan saya memiliki dasar yang kuat untuk berhasil di masa yang akan datang. Biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.